Bayangkan sebuah negara dengan utang terbesar dalam sejarah manusia, 37 triliun dolar. Negara yang tahu, mereka tidak akan pernah bisa membayar utang itu. Tidak dengan pajak, tidak dengan pertumbuhan ekonomi, dan tidak dengan penghematan. Tapi mereka punya rencana, bukan untuk membayar utangnya, tapi untuk menghapusnya. Dan caranya bukan dengan gagal bayar. Bukan dengan memangkas anggaran. Melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih licik, jauh lebih halus, devaluasi. Pencurian daya beli secara legal, dari siapa saja yang memegang dolar. Dan senjata utama mereka? Bitcoin dan emas. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat sedang membangun strategi penghapusan utang paling canggih dalam sejarah. Sebuah rencana yang diam-diam telah dimulai, dan mungkin akan mengubah sistem keuangan dunia. Mekanisme pencurian legal. Ketika pemerintah ingin menghapus utang, mereka hanya butuh satu hal, menurunkan nilai mata uangnya sendiri. Semua dolar yang beredar, termasuk yang Anda simpan, menjadi lebih tidak berharga. Daya beli hilang. Utang pemerintah mengecil. Inilah permainan kotornya. Dan caranya dilakukan melalui revaluasi Bitcoin dan emas. Strateginya sederhana, pemerintah diam-diam mengumpulkan Bitcoin dan emas. Nilai kedua aset itu dinaikkan, revaluasi. Dolar otomatis turun nilainya, devaluasi. Pemerintah menggunakan kenaikan nilai aset untuk menyeimbangkan neraca. Mereka tidak membayar utang, mereka menghapus utang. Bukti dari sejarah FDR 1933. Ini bukan teori konspirasi. Ini bukan hal baru. Amerika pernah melakukannya tahun 1933-1934. Saat itu, ekonomi hancur. Pemerintah tenggelam dalam utang. Apa yang dilakukan Presiden Franklin D. Roosevelt? Mengeluarkan Executive Order 6102. Membuat kepemilikan emas ilegal. Warga menyerahkan emas kepada pemerintah dengan harga $20,67 per ons. Setelah terkumpul, pemerintah menaikkan harganya menjadi $35 per ons. Kenaikan 69% dalam semalam. Hasilnya, pemerintah menciptakan $2,8 miliar dari ketiadaan. Utang turun 40%. Orang-orang yang memegang dolar, kehilangan 40% daya beli. Ini preseden sejarah. Dan pola ini sedang terulang. Kondisi Amerika hari ini. Lihat angka-angkanya, utang Amerika, $37 triliun, 132% dari PDB, bunga tahunan, $1,2 triliun. Dalam 3 tahun bisa naik ke $1,8 triliun. Ini artinya, utang Amerika sudah memasuki zona tidak mungkin dibayar kembali. Mereka tidak bisa menaikkan pajak, menumbuhkan ekonomi secepat itu, atau memangkas pengeluaran secara ekstrim. Satu-satunya jalan keluar historis, devaluasi dolar. Strategi baru, era Bitcoin. Pada 23 Januari 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Strategic Bitcoin Reserve. Tujuannya untuk menjadikan Bitcoin sebagai aset strategis nasional dan mengumpulkan Bitcoin diam-diam. Saat ini, pemerintah Amerika memegang 210.000 Bitcoin dari hasil sitaan. RUU di Senat mengusulkan target 1 juta Bitcoin. Dan cara mereka mengumpulkan bukan dengan membeli di pasar, itu terlalu mahal. Yang mereka lakukan adalah menyita dari kasus kriminal, mengambil denda perusahaan kripto dalam bentuk Bitcoin, dan bahkan kemungkinan menambang sendiri melalui infrastruktur energi pemerintah. Akumulasi diam-diam, tanpa mengganggu harga pasar. Rencana revaluasi bagaimana utang dihapus. Inilah inti strateginya, fase 1, tahun 2025-2026. Kumpulkan 1 juta Bitcoin dengan biaya rata-rata $120.000, maka total biaya adalah $120 miliar. Fase 2, tahun 2027. Pemerintah mengumumkan Strategic Bitcoin Reserve telah aktif. Kemudian mereka merevaluasi Bitcoin menjadi $1 juta per koin, untuk tujuan neraca negara. Apa yang terjadi? Nilai 1 juta Bitcoin berubah menjadi $1 triliun, padahal hanya dibeli seharga $120 miliar.
Pemerintah berhasil menciptakan 880 miliar dolar dari udara hampa. Pasar akan terpaksa mengikuti. Lalu Bitcoin naik ke angka 300.000, lalu 500.000, hingga 800.000 dolar, karena pemerintah telah menetapkan harga dasar atau price floor. Dan setiap kenaikan itu membuat pemerintah tampak menjadi lebih kaya, sementara nilai dolar yang beredar turun. Dengan begitu, nilai utang Amerika mengecil. Tetapi rakyat akan kehilangan daya beli, demi pemerintah selamat dari hutang. Revaluasi emas, trik keuangan terbesar abad ini. Sekarang kita masuk ke skenario yang jauh lebih besar, hal yang jarang dibahas, tapi bisa mengubah seluruh ekonomi dunia. Revaluasi emas. Amerika saat ini memegang 8.133 ton emas, atau sekitar 261 juta ons. Dengan harga pasar sekitar 2.800 dolar per ons, nilai total emas itu adalah sekitar 731 miliar dolar. Tapi, di dalam pembukuan resmi pemerintah Amerika, emas itu hanya dicatat sebesar 42,22 dolar per ons, harga yang dipakai sejak tahun 1973. Bayangkan, harga pasar 2.800 dolar, tapi di buku negara cuma 42 dolar. Nilainya di dalam pembukuan? Hanya 11 miliar dolar, untuk emas hampir 1 triliun dolar. Dan inilah rencana besarnya. Jika Amerika memutuskan untuk merevaluasi emas ke harga 20.000 dolar per ons, maka akan terjadi ledakan nilai dalam neraca pemerintah. 261 juta ons dikali 20.000 dolar sama dengan 5,2 triliun dolar. Artinya, 5,2 triliun dolar tercipta dari udara. Hanya dengan menaikkan angka di neraca mereka. Jika digabung dengan revaluasi Bitcoin sebesar 1 triliun dolar, totalnya menjadi 6,2 triliun dolar nilai baru yang bisa langsung digunakan untuk menutupi utang. Dan pasar akan mengikuti, harga emas tidak akan berhenti di 2.800 dolar. Ia akan naik ke 5.000 dolar, lalu 8.000 dolar, kemudian 12.000 dolar, menuju angka resmi 20.000 dolar. Harga yang harus dibayar. Tapi, semua keajaiban neraca ini datang dengan harga besar. Ketika Bitcoin naik dari 100.000 dolar ke 1 juta dolar, itu berarti dolar kehilangan 90% nilainya dibanding Bitcoin. Ketika emas naik dari 2.800 dolar ke 20.000 dolar, dolar kehilangan 85% nilainya dibanding emas. Dampak ke dunia nyata. Dolar kehilangan 50 hingga 70% daya beli terhadap semua barang. Tabungan Anda, misalnya Anda punya 100 juta rupiah, atau 100.000 dolar. Dengan inflasi 20% selama 3 tahun berturut-turut, nilai belinya berubah menjadi apa yang sebelumnya hanya bisa dibeli oleh 35 juta. Daya beli Anda lenyap 65%. Sementara utang pemerintah Amerika, 37 triliun dolar, secara nominal tetap 37 triliun. Tapi secara real nilainya tinggal 13 triliun dolar. Pemerintah menghapus 24 triliun dolar beban utang, cukup dengan melemahkan mata uang. Garis waktu kejatuhan. Tahun 2025, fase awal. Fase akumulasi, yaitu fase Amerika sedang membeli Bitcoin secara diam-diam, dan narasi emas mulai dibangun. Inilah jendela bagi rakyat biasa untuk bersiap. Tahun 2026, fase krisis. Masalah plafon utang, dan pasar obligasi mulai retak. Krisis ini dipakai sebagai alasan untuk melakukan langkah luar biasa. Tahun 2027, fase revaluasi. Bitcoin direvaluasi ke 1 juta dolar, dan emas ke 20.000 dolar. Dolar runtuh, inflasi melonjak 30 hingga 50% di tahun pertama. Yang sudah siap sejak 2025, akan selamat. Yang belum, akan tersapu habis. Tahun 2028 hingga 2030, fase stabilisasi. Bitcoin menetap di harga 500.000 dolar hingga 800.000 dolar, dan emas berada di harga 15.000 dolar hingga 18.000 dolar. Baru kemudian dolar distabilisasi, maka reset selesai dilakukan. Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan saat ini terjadi adalah pemerintah Amerika, yang utang mereka terhapus tanpa membayar, lalu pemegang Bitcoin sejak tahun 2025 ke belakang, lalu pemilik emas sejak tahun 2025 ke belakang. Negara pemilik emas besar juga diuntungkan, seperti Cina, Rusia, India. Dan juga orang kaya, karena semua aset naik nilainya. Yang dirugikan adalah kelas menengah, karena nilai tabungan dolar hancur. Lalu pemegang obligasi, karena dibayar dengan uang yang nilainya turun.
lalu dana pensiun yang mayoritas isinya obligasi. Para pekerja karena gajinya tak mengejar inflasi. Kemudian penyewa rumah, karena harga sewa melonjak. Dan pebisnis kecil, karena tak mampu menaikkan harga dengan cepat. Strategi ini mungkin terdengar ekstrim. Tapi ini bukan teori. Ini sudah pernah dilakukan di masa lalu, dan semua tanda menunjukkan bahwa Amerika sedang mengulang pola yang sama hanya dengan alat baru, yaitu Bitcoin. Pertanyaannya adalah, apakah strategi menurunkan hutang dengan revaluasi emas dan revaluasi Bitcoin akan bisa menurunkan jumlah hutang Amerika terhadap PDB? Apakah negara lain akan mengikuti? Apakah dolar akan tetap menjadi raja? Dan bagaimana dampaknya bagi kita semua yang hidup di luar Amerika? Mari kita amati ke depannya. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena apa yang sedang terjadi sekarang bisa menjadi awal dari perubahan ekonomi dunia terbesar dalam 100 tahun terakhir.